Halo bro, apa kabar? Kembali lagi dengan gue Alex. Di sini kita akan mereview film dari Denmark yang berjudul Hacker yang dirilis pada tahun 2019. Yang mana film ini dibintangi oleh adik ipar saya sendiri yang bernama Ramle. Film ini menceritakan seorang bocah yang pandai meretas, di mana dia masih berumur 13 tahun. Dengan kecerdasan bibit unggul ini, ia mampu menghack segala jenis sistem. Bagaimana keseruannya? Tanpa banyak panjang kali lebar, untuk kalian siapkan kopi, nyalakan rokok sebat, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang ibu dan anaknya. Mereka bernama Anna dan Benjamin. Tak lama, Anna pun mengambil sebuah berkas dokumen, dan dokumen tersebut bertuliskan Zeus. Zeus sendiri adalah sebuah proyek yang sedang dikerjakan oleh Anna, yang nantinya menjadi konflik utama di film ini. Anna merupakan seorang yang sangat jenius. Dia adalah seorang ilmuwan dan programmer yang sangat hebat. Di situasi ini, Anna tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang, dan orang tersebut meminta Anna untuk memberikan algoritmanya dari proyek Zeus. Dalam proyek Zeus, Anna berhasil menciptakan algoritma yang dapat merubah pandangan pola pikir seseorang, yang mana dapat mempengaruhi sebuah negara dan hal-hal krusial lainnya. Tentu saja algoritma itu sangat berbahaya bila jatuh pada seseorang yang salah. Karena tidak ingin hal itu terjadi, tentu saja Anna tidak memberikan algoritma tersebut. Anna pun langsung membuka laptopnya dan menghapus data harddisknya. Tentu saja Benjamin yang masih kecil ini memperhatikan ibunya. Tak lama setelah itu, terlihat dari jendela ada sekelompok orang yang datang untuk menangkap Anna. Karena hal itu, Anna menyuruh Benjamin untuk sembunyi di dalam lemari. Benjamin yang telah bersembunyi di dalam lemari juga memperhatikan orang-orang yang datang mencari ibunya. Benjamin memperhatikan salah satu ciri-ciri orang tersebut menggunakan jam tangan dengan aksen warna hitam kecoklatan. Di situasi ini, ternyata ibunya telah pergi meninggalkannya. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga keselamatan Benjamin. Skin pun berlanjut di masa Benjamin beranjak dewasa, dan dia sekarang sudah berumur 13 tahun. Ketika Benjamin terbangun dari tidurnya, seketika itu dia teringat dengan ibunya. Di pagi hari, Benjamin sedang berinteraksi dengan teman dunia mayanya. Dia bernama Ghost. Di umur Benjamin yang masih 13 tahun, dia mempunyai kemampuan untuk meretas. Tidak hanya itu, dia menciptakan hardware yang dapat membobol suatu sistem. Terlihat di sebuah kotak bekal, sekumpulan chip yang telah dibuat Benjamin, di mana itu dapat membantu sebuah peretasan. Gimana bro? Isi kotak bekal kalian apa? Hehe. Karena tidak memiliki orang tua, Benjamin pun tinggal di sebuah panti asuhan. Dan ini adalah Ahmed, orang yang mengelola panti asuhan di mana Benjamin tinggal. Di sini terlihat juga pemeran lainnya, di mana dia bernama Ingrid dan Savannah. Ingrid ini adalah pengasuh atau wali dari Benjamin, dan Savannah sendiri sama seperti Benjamin, seorang yatim piatu. Dia memiliki catatan tindakan yang cukup buruk, sehingga sangat susah untuk dirinya mencari orang tua angkat. Sementara itu terlihat sebuah kantor yang bernama Cyber Division. Bisa dibilang ini adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi atau mencegah segala tindakan kriminal di dunia maya. Di dalam pengawasannya, Monica melihat ibu Benjamin, yaitu Anna, yang tertangkap kamera CCTV. Anna yang menjadi incaran karena algoritma yang diciptakannya selama ini diduga telah lama mati. Dari temuan itu, mereka akan menyelidikinya lebih lanjut. Di sisi lain, Benjamin dan teman-temannya yang sedang berada di sekolah, mereka sedang mengikuti ujian berbasis komputer. Namun sebelum ujian dimulai, seluruh siswa disuruh untuk mengumpulkan HP-nya selama ujian berlangsung. Karena Benjamin adalah hacker yang sangat jenius, dia berencana untuk meretas server ujian tersebut. Dia pun memulai aksinya. Benjamin mulai membuka kotak bekal yang berisi chip buatannya. Untuk mendapatkan akses penuh ke server, terlebih dulu dia akan meretas laptop milik gurunya yang terhubung langsung ke server ujian sekolah. Agar hackingnya berhasil, Benjamin menelpon HP miliknya sendiri yang telah disita di dekat laptop milik gurunya.
Saat ponselnya berbunyi, segera Bu Guru menyuruh Benjamin untuk mematikannya. Benjamin pun berjalan ke depan. Dengan cepat Benjamin menancapkan chip ke laptop gurunya. Setelah Benjamin mendapat koneksi dari laptop gurunya dan ia mendapatkan akses ke server. Setelah itu Benjamin menunggu ujian sampai selesai. Hingga hasil nilainya keluar, Benjamin yang mendapatkan akses penuh ke server ujian sekolah berhasil membuka database hasil nilai ujian. Dia pun merubah nilai ujian tadi dengan nilai yang bagus. Benjamin juga menjual kemampuannya ini ke teman-teman sekolahnya, sehingga teman-teman yang sudah membayar Benjamin juga mendapatkan nilai yang bagus. Dan hal tersebut sudah dilakukannya selama berulang kali. Di sini Savannah sudah mengetahui kemampuan dari Benjamin, dan ia pun meminta tolong pada Benjamin untuk menghapus catatan tindakan buruknya di pemerintahan. Namun Benjamin menolak untuk melakukan hal tersebut. Ketika ingin pulang, Benjamin dipanggil oleh gurunya. Ternyata di sini ada Peter, salah satu orang yang berada di Cyber Division, dan ini adalah Falcon. Dia dari divisi keamanan intelijen polisi. Benjamin mengira kalau mereka mendatangi Benjamin karena meretas sistem ujian sekolah. Ternyata bukan karena itu mereka mendatangi Benjamin, melainkan untuk menanyakan perihal wanita yang terekam di CCTV. Ternyata di foto itu adalah ibu Benjamin. Benjamin pun langsung teringat ketika masih kecil, waktu ibunya menyuruh Benjamin untuk bersembunyi di dalam lemari. Dia melihat jam tangan milik Peter sama dengan jam tangan yang digunakan oleh orang yang mengejar ibunya malam itu, dan dia berencana mencari info mengenai ibunya. Benjamin pun menyadap tablet milik Peter sambil dia memegang tablet yang menunjukkan gambar ibunya. Benjamin menancapkan sebuah chip USB ke tablet itu. Peter pun bertanya kepada Benjamin mengenai gambar tersebut. Sebenarnya Benjamin tahu kalau itu foto ibunya. Namun di sini Benjamin lebih memilih untuk tidak banyak memberikan informasi. Di dalam ruangan ini juga ada Ingrid. Dia membantu Benjamin dari pertanyaan yang diberikan Peter dan juga Falcon. Karena Benjamin tidak mengetahui foto yang ditunjukkan oleh Peter dan mengatakan ibunya telah lama mati, akhirnya Benjamin diperbolehkan meninggalkan ruangan itu. Ketika Benjamin keluar, ada Savannah yang sudah menunggunya. Di sini Savannah kembali meminta Benjamin untuk menghapus catatan buruknya dari sistem pemerintahan agar ada orang yang mau mengadopsinya. Benjamin belum mengiyakan permintaan Savannah. Savannah yang kesal akhirnya pun pergi meninggalkan Benjamin. Di tempat ini, Benjamin dengan ponselnya meretas tablet milik Peter yang telah ditancapkan sebuah chip oleh Benjamin sebelumnya, saat Peter dan Falcon sedang berbincang-bincang di parkiran mobil. Benjamin kemudian menempelkan HP miliknya di belakang plat mobil milik Peter, dengan tujuan HP tersebut nanti akan menjadi jembatan koneksi dari tablet milik Peter yang akan disadapnya. Dari aksi Benjamin ini, Peter mendengar sesuatu di belakang mobilnya. Ketika dia akan mengecek ke belakang, tiba-tiba ada Savannah yang menghampirinya. Ternyata Savannah bertujuan untuk mengalihkan perhatian Peter yang hampir saja memergoki Benjamin yang sedang menempelkan handphonenya di belakang plat mobil tersebut. Setelah itu mereka pergi ke sebuah warnet. Di warnet tersebut Benjamin akan melakukan peretasan ke sistem server milik Cyber Division. Ketika Benjamin melakukan aksinya, ternyata Monica berhasil mengetahui kalau sistem mereka sedang diretas oleh seseorang. Lalu mereka melacak sumbernya dan lokasi tempat Benjamin pun telah diketahui. Di sini orang-orang dari Cyber akan datang ke lokasi tempat Benjamin berada. Dan saat Benjamin berhasil masuk ke server milik Cyber Division, di situ ia mencari informasi tentang ibunya, yaitu Anna Wickman. Tak lama setelah aksinya itu, Monica mengetahui cara Benjamin masuk melalui server mereka, yaitu melalui perantara tablet milik Peter. Ketika mereka akan memutus sambungan Benjamin yang telah masuk ke sistem, mereka pun mengurungkan niat tersebut.
di mana mereka ingin tahu apa yang sedang diincar oleh peretas tersebut. Di sisi lain, ketika pasukan Cyber Division telah sampai ke lokasi Benjamin, MM meminta Falcon untuk segera menangkap hacker yang meretas sistem mereka. Di dalam sistem milik Cyber Division, dia pun lalu mengcopy data tersebut. Dengan situasi yang cukup menegangkan, pasukan Cyber Division sudah mengepung Benjamin. Namun dengan kecerdasannya, ia berhasil kabur dari pasukan itu. Dan di seberang jalan terlihat mobil yang cukup mencurigakan, karena setiap kemanapun Benjamin pergi, ia selalu mengikutinya. Benjamin dan Savannah yang berhasil melarikan diri berencana untuk menghilangkan jejak. Benjamin pun menghancurkan ponsel miliknya dan juga milik Savannah. Tak lama setelah itu, ia mendengar kabar dari televisi mengenai berita tentang mereka berdua yang kini telah menjadi seorang buronan. Hari pun beranjak malam. Benjamin dan Savannah pergi ke tempat Ingrid. Di sini Ingrid sebagai pengasuhnya memberi tempat untuk mereka beristirahat. Tak lama setelah itu, Benjamin dan Savannah membuka isi data dari file yang telah ia ambil tersebut. Dan ternyata saat isinya dibuka adalah sebuah video dokumentasi mengenai Project Zeus yang diciptakan oleh ibunya. Di video itu, ibu Benjamin melakukan sebuah eksperimen yang mana Anna dapat mempengaruhi atau memanipulasi keyakinan orang. Dan itulah mengapa di awal film Anna dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang menginginkan algoritma dari Project Zeus tersebut. Keesokan paginya saat mengobrol dengan Ingrid, Benjamin teringat sesuatu. Ia langsung membuka laptopnya untuk menghubungi Ghost, yang mana dia adalah teman dunia mayanya yang selama ini sering berinteraksi dengan dirinya. Ternyata yang selama ini memakai nama Ghost itu adalah ibunya Benjamin. Lalu Ghost memperingati Benjamin untuk tidak mempercayai siapapun dan menyuruh Benjamin pergi ke sebuah stasiun. Seketika Benjamin pergi dari tempat Ingrid bersama Savannah. Rupanya Ingrid selama ini telah bersekongkol dengan MM dan ia merupakan anggota dari sebuah organisasi yang menginginkan perubahan tidak wajar di pemerintahan, dan organisasi itu bernama Patriot. Ketika Benjamin dan Savannah sampai di sebuah stasiun, Benjamin merasa bahwa ia telah diikuti dan ia tersadar satu hal, yaitu mengenai mobil hitam yang berlogo kapal layar yang selama ini mengikuti Benjamin. Tak lama ia bergegas segera ke mobil tersebut. Ternyata di dalam mobil itu adalah anggota dari ibunya Benjamin. Di sini orang-orang tersebut membawa Benjamin bertemu ibunya. Setelah sampai di satu tempat, Benjamin bertemu dengan Ahmed yang merupakan pengelola tempat panti asuhan Benjamin tinggal. Ternyata Anna, ibu Benjamin, menyuruh Ahmed untuk menjaga dan mengawasi Benjamin selama ini. Lalu Benjamin bertemu dengan ibunya. Tak disangka-sangka Benjamin langsung menampar ibunya dan bertanya kenapa ia meninggalkan Benjamin waktu kecil. Tetapi setelah itu Benjamin memeluk ibunya yang sudah lama tidak ada kabar. Di sini ternyata Savannah berkhianat. Ia bersekongkol dengan Ingrid dan memberitahu lokasi Benjamin dan ibunya menggunakan alat bantu pernapasan, yang itu ternyata adalah sebuah GPS. Seketika MM dan Ingrid mengetahui lokasi Benjamin dan Anna. Anna pun langsung ditangkap oleh pasukan MM, namun Benjamin dan Ahmed berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Ahmed ketangkap dan Benjamin akhirnya kabur sendirian. Karena Anna telah berhasil tertangkap, maka MM dan organisasinya Patriot berencana akan menggunakan algoritma dan program buatan Anna untuk mengambil alih pemerintahan. Nantinya MM meminta Peter untuk mengkoneksikan algoritma buatan Anna ke sebuah komputer kuantum buatan mereka. Di sisi lain terlihat Savannah bersama Ingrid. Savannah yang menjalankan misinya diberi imbalan oleh Ingrid, yaitu dihapusnya catatan buruk yang selama ini diinginkan oleh Savannah, agar dirinya dengan mudah dapat diadopsi. Setelah pelariannya, Benjamin kembali ke tempat dia bertemu dengan ibunya. Di sana ia mendapati sebuah foto ibunya dengan Peter. Bisa dikatakan dulunya Peter dan Anna adalah sahabat yang cukup dekat. Tak lama setelah itu, Savannah tiba-tiba datang menemui Benjamin. Benjamin sangat marah. Dan apa yang dilakukannya?
Benjamin sempat marah kepada Savannah dengan apa yang dilakukannya. Savannah pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Benjamin. Akhirnya kemudian mereka pun menyusun sebuah rencana agar Benjamin bisa menyelamatkan ibunya. Rencana tersebut adalah Benjamin dengan sengaja membuat MM dan anak buahnya mengetahui lokasinya agar nanti setelah ditangkap ia dapat memanipulasi keadaan itu. Setelah Benjamin tertangkap, ia pun dibawa ke tempat ibunya berada. Dan dari rencana itu Savannah berhasil mengikuti ke tempat Benjamin dibawa. Di sini Ingrid dan MM berencana akan mempengaruhi para politisi yang mana hari itu sedang diadakan live rapat negara. Dalam rapat itu politisi akan menggunakan voting berupa alat pemindai tangan. Dari situlah Ingrid dan MM akan meretas sistem dan membuat para politisi dapat terpengaruh dengan keputusan yang diinginkan mereka. Mereka akan menggunakan program yang disebut Zeus tersebut, yang mana program tersebut diciptakan oleh Anna dan dapat memanipulasi keputusan seseorang. Saat akan dijalankan, Benjamin menunjukkan ke Peter sebuah chip yang dapat merusak sistem Zeus. Namun di sini Peter tidak memperdulikannya. Di sisi lain, Savannah mencoba menancapkan USB yang berisi sebuah virus agar sistem tempat di mana Anna dan Benjamin berada dapat terganggu. Tapi di sini sayangnya Savannah gagal dan ia tertangkap. Di tempat lain, dua teman Benjamin mendatangi Falken. Dia memberitahu Falken lokasi di mana Benjamin dan ibunya berada. Rupanya Falken ini sudah lama menyelidiki organisasi yang bernama Patriot. Ketika situasi sudah genting, di mana voting akan berlangsung dan program Zeus akan dijalankan, Benjamin berusaha berbicara dengan Peter perihal kedekatan mereka berdua. Akhirnya Peter pun luluh dan mau membantu Benjamin dengan menancapkan sebuah chip yang dibawa Benjamin ke komputer kuantum, di mana program Zeus akan dijalankan agar nantinya program tersebut tidak bekerja. Saat aplikasi Zeus dijalankan dan akan dicoba untuk memanipulasi politisi dan juga Benjamin, ternyata program tersebut telah gagal fungsi dan mengalami overhead. Ingrid yang tadinya ingin memanipulasi Benjamin membuat dirinya kehilangan jati diri dan lupa dengan tujuannya. MM pun kaget. Tak lama setelah itu, komputer kuantum yang mengalami overhead akan meledak. Namun sebelum meledak, Anna menghapus data program Zeus terlebih dahulu. MM dan pasukannya pun melarikan diri dan misi mereka akhirnya dapat digagalkan. Dan saat terjadinya sebuah ledakan, akhirnya mereka semua selamat dan film pun tamat.